jadi suaranya tuh kayak kaleng. Tapi kalau udah ada dempulan. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan bikin konten tentang bagaimana mengecek bodi mobil bebas laka berat ya. Untuk teman-teman yang lagi nyari mobil atau yang lagi nyari khususnya untuk mobil Brio tahun lama seperti mobil ini ya. Ini tahun 2015 generasi pertama. Jadi bisa lihat video ini ya, mudah-mudahan bisa membantu. Ya, misalnya teman-teman itu mau ngecek mobil nih. Yang pertama kita lihat di depan mata itu adalah bodinya dulu teman-teman ya. Menurut saya sih kalau saya itu ngeceknya memang benar-benar dari bodinya dulu sebelum saya buka-buka kap mesinnya ya. Karena ngecek bodi ini cuman sebentar aja teman-teman. Kalau kalian tahu triknya, itu cuman sebentar aja walaupun sebesar gini kan. Nah, apalagi ini cuman mobil kecil 2 baris. Oke, yang pertama kita harus pastikan posisi mobil seperti saat sekarang ini. Sebelah kanan dan kiri itu nggak ada mobil. Tapi kalau sebelah kirinya tuh ada mobil, sebelah kanannya nggak ada, kalian harus lihat lagi di sebelah kirinya tuh takutnya ada sesuatu gitu kan. Oke, langsung aja yang pertama kita harus melihat di bagian bodi ini ya, di bagian garis ini. Jadi garis-garis antar bodi ini harus benar-benar presisi ya. Bagian sini yang utama nih, sini satu, nah sini dulu. Kalau dua ini tuh udah presisi, nah ini udah baik ya. Nah di bagian lampu nih, kemudian turun kemari, ya. Nah ini juga harus presisi ya. Kemudian sini titik ini ketemu ya. Kemudian sini, nah ini presisi. Berarti ini dalam kondisi bagus. Tapi lanjut lagi, bagian sini nih harus rapi, rapet ya, jangan renggang ataupun tidak presisi. Kalau ini lumayan presisi lah ya, dan lumayan rapet juga. Karena kalau di bagian sini tuh masih bisa lobby-lobby, soalnya ini tuh kan bumper ya, bisa aja dia tuh kayak nabrak-nabrak pot bunga atau nabrak-nabrak tembok, itu bisa jadi ininya tuh renggang ataupun nggak presisi. Tapi nggak presisinya tuh harus masuk kategori gitu kan ya. Karena kalau ini renggang itu jelek teman-teman kelihatannya ya. Oke, lanjut lagi di bagian sini dulu nih ya, di bagian kaca. Bagian kaca ini harus presisi juga tempelannya ya. Kalian bisa lihat tuh di bawah ini ada karet. Itu kelihatan teman-teman kalau karet bawaan itu seperti apa. Dia tuh rapi ya. Di bagian sini juga ya. Nah, itu harus presisi sampai ke sana, itu memastikan kacanya itu masih bawaan pabrik ya. Ini juga ada logo Hondanya, ini berarti kacanya masih asli, belum pernah dibongkar gitu kan. Kalau udah pernah dibongkar, ini tuh pasti di posisi sininya tuh kelihatan teman-teman, bakal nggak rapi ya. Ini posisi semua berarti aman. Kemudian kalau kalian ngecek bodi mobil juga langsung kita sambil diketok-ketok aja ya biar cepet. Nah, nanti dia kalau diketok itu kayak suara kaleng gitu kan, itu berarti belum ada dempulan di situ, jadi suaranya itu kayak kaleng. Tapi kalau udah ada dempulan, dia suaranya itu kayak bek-bek gitu teman-teman, nggak kayak ngetok kaleng gitu kan. Nah ini masih kaleng. Di bagian sini nih yang paling rawan nih ya, bagian sini paling rawan. Jadi bagian depan itu di bagian sini-sini nih harus wajib sekali kalian harus bisa pastikan ini masih kaleng ya. Nah, kalau ini sisip-sisip dicat ulang dikit-dikit itu wajar juga teman-teman ya. Asal jangan yang didempul tebal, itu ada indikasi tabrak laka berat gitu kan ya. Oke, lanjut lagi di bagian garis-garis ini ya. Garis-garis pintu kalian pastikan semua harus presisi. Sampai di sini harus presisi, harus ketemu ya. Titik ini sama titik ini itu harus ketemu ya. Kemudian juga di samping sini ya. Titik ini harus ketemu. Sampai turun lagi ke bawah ini harus sama, renggangnya itu harus sama sampai ke bawah ya. Kalau di bagian pintu kalian langsung buka aja seperti ini. Buka, tutup kembali. Nah, suaranya tuh enak, teman-teman. Suaranya tuh enak. Jadi untuk bagian pintu juga masih aman ya. Kemudian langsung di bagian pintu belakang juga kalian langsung buka aja. Nah, kalian tutup kembali, suaranya sama, teman-teman, ya. Semua pintu suaranya bakal sama kalau dia masih original ya. Kemudian di garis ini pastikan semua ya, harus posisi sambil kalian ketok-ketok. Bagian ini kan rawan juga nih ya. Nah, ini masih kaleng. Nah, seperti ini.
Kalau ada kalian lihat catnya itu kurang mulus, langsung kalian ketok aja. Nah, takutnya ada indikasi dempulan dan cat ulang gitu ya. Jadi kalian tahu titik-titik mana yang udah disisip. Nah, ini masih aman semua. Kurang lebih untuk mobil ini tuh sebelah kanannya tuh aman ya, bisa dibilang aman. Bagian sini juga paling penting ya, sama kayak di bagian depan tadi, dia harus rapet dan presisi ya. Kalau kurang presisi dikit nggak masalah, karena ini bumper depan belakang tuh kayak ini tuh, kayak pernah nyundul pot bunga ya, tembok di bawah. Nah, itu bakal kayak gini nih, dia bakal melewat nih ya. Nggak masalah teman-teman, karena ini plastik. Oke, lanjut di bagian belakang seperti ini. Kalian harus pastikan lagi kaca belakangnya ini masih original bawaan. Itu bakal kelihatan sih lebih rapi dan presisi teman-teman ya. Nah, logo-logonya masih ada, rapi juga. Kalau udah diganti kan logonya tuh udah geser tuh, nah bakal kelihatan nggak rapi. Nah, ini masih rapi semua. Bagian belakang overall aman ya. Kaca masih bawaan, tidak ada indikasi tabrak belakang gitu kan. Nah, kemudian di bagian sini nih, nah mobil ini tuh kayaknya minusnya tuh di bagian sebelah kiri ya. Jadi di bagian sebelah kiri itu kayak sebelah sini ya. Nah ini tuh pernah di repair, kelihatan. Nah diketok aja tuh dia agak ada dempulannya mulai dari sini sampai sini nih ya. Ini nih terhitung wajar juga ya, soalnya kalau orang-orang belum awal-awal beli mobil gitu, belum mahir ya, itu sering kena di bagian ini nih. Jadi kalian harus pastikan juga nih, mobil apapun pasti sering sekali kena di bagian sini ya. Itu karena pengemudi masih belum bisa ngukur nih, kalau berbelok ke kiri gitu kan ada tembok, kalau ke kanan kan ada kita di kanan gitu. Nah ini ada bekas dempulannya ya, udah terkelupas. Nah ini bekas repair lah, tapi untuk pintu aman, masih aman, walaupun ini ada kena juga pasti ya, cuman masih presisi, jadi tidak mengubah fungsi dari pintunya gitu ya. Masih enak, lihat, kita harus buka seperti ini. Nah masih enak, suaranya masih sama gitu ya, jadi dia nggak merusak fungsi pintunya. Oke, di bagian sini juga sama, kalian harus ngecek celah ini harus sama sampai ke bawah, ketemu sampai ke bawah harus ketemu ya. Jangan lupa juga ngecek kayak garis ini teman-teman, garis ini kan ada kayak lekukan bodi bawaan ya, ini harus ketemu teman-teman, dari ujung sini sampai sana itu harus ketemu, nggak boleh ada yang keriting. Kalau ada yang keriting ya kemungkinan ada yang di repair gitu ya. Misalnya yang lurus ini tuh nggak mulus, dia ada keriting-keriting, itu ada kena repair. Nah seperti ini tuh bekas accident juga ya, misal kayak ada tembok di bawah nggak kelihatan nih kena. Nah ini agak masuk ya, agak masuk, cuman nih belum di repair ya, jadi dibiarin aja sama pemilik sebelumnya. Tapi ini kelihatan ya, ini minusnya, tapi masih aman aja, dia presisi dari atas sampai bawah. Jangan lupa juga kalian harus ngecek pintunya gitu kan. Nah langsung buka aja. Nah suaranya masih enak, kelihatan masih presisi. Oke, bagian depan seperti ini. Nah kan sambil diketok-ketok gitu kan, di bagian-bagian yang kalian agak-agak ragu kalian ketok aja, kalian ketok semua gitu. Nah dia bakal kaleng. Nah misalnya di bagian sini nih ya, harus pastikan kalian ketok-ketok aja gitu, karena suaranya juga beda-beda. Misalnya kayak di bagian sini kan keras ya, itu nggak bisa samain dengan kalian ketok di bagian sini kemudian di bagian sini, nah itu bakal beda suaranya ya, itu beda lagi ya. Yang penting di garis-garis tadi itu aja ya, di garis-garis ini pastikan aman. Selanjutnya itu ya dibuka kap mesin, baru kalian bisa ngecek apakah mobil tersebut ada riwayat laka berat atau enggak gitu kan. Nah jadi harus buka kap mesin. Oke, segitu aja video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.